بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: ورأينا في صحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. هذا لفظ إحدى رواية البخاري وبقى روايته رواية المسلم مقاربة لها. Hadirin jamaah salat fardu zuhur rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salah satu perintah, yang mana perintah tersebut adalah yang pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba kelak pada hari kiamat, yakni solat. Solat rahimakumullah adalah penentu. Di samping perintah yang pertama kali diperiksa, dan solat adalah penentu baik atau buruk amalan-amalan yang lain. Sebagaimana dalam hadis yang telah diriwayatkan Imam Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan: awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-salah. Idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Yang artinya pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah solatnya. Apabila baik solatnya, maka dihitung baik semua amalan yang lain. Akan tetapi apabila rusak solatnya, buruk solatnya, maka dipandang rusak atau buruklah seluruh amalan-amalan yang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadirkan fadilah. Setiap kita beramal hendaknya kita hadirkan fadilah sehingga wujud kesemangatan dalam setiap amalan, hilang rasa bosan. Hadirkan fadilah. Salah satu fadilah solat berjamaah yang masyhur adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada bab wujub salatul jamaah. Salat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdhulu salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal 27 derajat dibandingkan solat sendirian. Bahkan hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita mampu solat secara berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, jadi imam takbir, kita di belakang juga takbir, tidak masbuk selama 40 hari, maka Allah akan memberikan kepada kita dua jaminan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita dua jaminan. Apa itu hadirin dalam hadis yang telah diriwayatkan Imam Tirmizi dalam kitab sunannya pada babu ma jaa fi fadli takbiratul ula. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man shalla lillah 40 yawman fi jama'atin
yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa solat semata-mata karena Allah arba'ina yauman, selama 40 hari. Solat berjamaah. Man shalla lillah arba'ina yauman, barang siapa solat semata-mata karena Allah arba'ina yauman, 40 hari. Fi jama'atin, secara berjamaah, bukan solat sendirian. Yudrikut takbiratul ula, dia dapatkan takbiratul ula bersama imam, tidak masbuk. Imam takbir, dia juga siap di belakang takbir. Kutiba lahu bara'atani, ditulis untuknya 2 kebebasan. Apa itu? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, terbebas dari api neraka, terbebas dari sifat munafik. Maka keutamaannya luar biasa, maka kita usaha lagi. Mungkin di antara kita ada yang 20 hari gagal, ulang lagi. Ada yang dapat 25 hari, ada masbuknya, ulang lagi. Terus hadimukumullah, sehingga kita dapat jaminan ini. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi pembacaan kitab. Jadi sama juga dalam kita menuntut ilmu, hadirkan fadilah dalam menuntut ilmu. Karena satu bab yang kita pelajari, hadirinkumullah, baik bab tersebut mampu kita amalkan atau belum mampu kita amalkan, keutamaannya adalah seperti bahkan lebih afdal daripada solat sunat 1000 rakaat. Satu bab yang kita pelajari, baik bab tersebut kita amalkan atau belum mampu kita amalkan, itu hadirinkumullah keutamaannya lebih afdal daripada solat sunat 1000 rakaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, la an taghduwa fa ta'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya 100 rak'atin wa lan taghdu fa ta'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal bih khairul laka min an tusalliya 1000 rak'ah, atau qala alaihi salatu wassalam. Hai Abu Dzar, kepergianmu di waktu pagi hari untuk belajar baban mufrad, satu bab minal ilmi, dari ilmu, umila bihi aw lam yu'mal bih, diamalkan atau belum dapat diamalkan, itu lebih baik untukmu wahai Abu Dzar daripada engkau solat, maksudnya para ulama ini solat sunnah, 1000 rakaat, 1000 rakaat. Maka kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Selagi kita masih hidup, terus kita tuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan doa Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah untukku ilmu. Dan kita minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak ada manfaatnya. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan masih tentang adab tidur. Muallif menuliskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah kami riwayatkan dalam sahihain, yakni Bukhari dan Muslim, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku dengan sabdaan, idza ataita marja'aka, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu atau tempat pembaringanmu, fatawadda, maka hendaknya engkau berwudu, wudu'aka lis-salah, sebagaimana wudu engkau untuk salat. Thumma taji' ala shiqqikal ayman, kemudian engkau berebah, tidur atas bagian lambung kamu yang sebelah kanan. Jadi tidur miring, bagian kanan sebelah bawah, kiri sebelah atas. Wa qul, kemudian baca doa. Apa doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik
amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Doa tidur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau zikir yang hendaknya kita zikirkan di atas pembaringan kita. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, sesungguhnya hamba telah serahkan diri hamba untuk Engkau. Wa fawwadtu amri ilaika, dan ulun serahkan semua urusan ulun kepada Engkau ya Allah. Walja'tu wahri ilaika, dan ulun sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan rasa cemas, rasa takut, rasa harap kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat selamat, tidak ada tempat lari untuk mendapatkan keselamatan darimu kecuali illa ilaik, kecuali hanya kepada Engkau. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, ulun hamba telah beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan, yakni Al-Quran. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan kepada nabi yang telah Engkau utus, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa penyerahan dan pengakuan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in mitta 'ala al-fitrah, apabila engkau meninggal pada malam tersebut setelah engkau membuat amalan-amalan ini, maknanya mitta 'ala al-fitrah, engkau meninggal dalam keadaan fitrah, alias apa? Kembali lagi kepada asal. Kembali lagi kepada asal maksudnya apa? Bersih daripada dosa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kullu maulidin yulidu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan ke atas muka bumi ini 'alal fitrah, fitrah, bersih. Terus kenapa anak tersebut jadi durhaka, bersifatnya seperti Yahudi Nasrani? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yumajjisanihi aw yunassiranihi ayyuhidani atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kedua ibu bapaknya yang telah menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka bagus kita amalkan hadimakumullah ilmu yang telah kita dengarkan barusan tadi, yakni apabila kita ingin tidur hendaknya kita berwuduk terlebih dahulu, jangan langsung tidur. Sunnah agar tidur kita bernilai ibadah. Walaupun kita tidur 8 jam dihitung ibadah. Karena apa? Kita tidur ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidur melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, maksud hadis ini bukan hanya diperintahkan kepada sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu saja, tapi kepada kita semua. Jadi apabila kita mau tidur, berwuduk dulu sebagaimana wuduk kita dalam solat. Cuman hadimakumullah, kadang-kadang kan kita tidur dengan istri, dan dianjurkan memang tidur dengan istri satu ranjang, atau ibu-ibu tidur dengan suaminya. Terus bagaimana mengamalkan ini hadis? Berwuduk nanti kadang-kadang tersentuh, tegawil bini atau laki, batal wuduk lagi. Jadi sebagian ulama telah kalau dalam keadaan masyaqqah, untuk mengamalkan satu hadis dalam keadaan masyaqqah, sedangkan dalam mazhab Imam Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki dan wanita yang sudah baligh, untuk laki-laki, balighah untuk wanita, untuk perempuan tanpa hail, tanpa pembatas, batal wuduknya dalam mazhab Imam Syafi'i, kecuali kuku, rambut, gigi. Kalau itu tersentuh enggak apa-apa, enggak batal. Tapi susah hadimakumullah, kadang-kadang tersentuh, bersentuhan. Jadi masyaqqah, bagaimana cara mengamalkan ini hadis? Jadi dalam keadaan masyaqqah, sama juga seperti bapak-bapak atau ibu-ibu pergi untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji. Kan syarat sah tawaf, kan tawaf itu adalah rukun. Haji, tawaf ifadah, rukun. Tidak sah haji seseorang atau tidak sah umrah seseorang apabila dia tidak melaksanakan tawaf. Sedangkan syarat sah tawaf bersih daripada hadas. Sedangkan di situ laki-laki perempuan campur.
Kita berwuduk mau tawaf lagi, batal. Bersentuhan dengan perempuan. Wuduk lagi, mau tawaf lagi, batal. Kapan selesainya tawaf kita? Maka dalam kitab Taqrirat, para ulama telah berijtihad, silahkan dalam keadaan masyaqqah kita bertaklid kepada gurunya Imam Syafi'i, yakni Imam Malik. Karena Imam Syafi'i pernah belajar berguru kepada Imam Malik. Jadi kita bertaklidnya khusus ketika masyaqqah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau pergi ke Masjidil Haram, kalau berpegangan terus dengan pendapat Imam Syafi'i memang batal terus. Jadi ulama a'immah dalam mazhab Imam Syafi'i itulah berijtihad. Karena apa? Hadimakumullah, karena kalau tetap juga mengamalkan mazhab Imam Syafi'i, batal terus kita. Cuma ada mengatakan kalau tersentuh nggak batal, kalau kita yang menyentuh batal. Katanya, cuma kita tanya dari mana rujukannya. Maka akan tetapi kalau ini memang ada rujukannya. Jadi bagaimana caranya kalau bapak ibu pergi ke Mekah, jadi biar nggak berwuduk berkali-kali. Bagaimana caranya? Taklid ke mazhab Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Tapi bukan hanya sekedar taklid saja, kita harus tahu bagaimana cara wuduknya dalam mazhab Imam Maliki. Apa yang membatalkan wuduk dalam mazhab Imam Maliki tidak sama. Kalau dalam mazhab Imam Hanafi itu mereka ciuman dengan bini juga nggak batal wuduknya, hadimakumullah. Berciuman dengan istri nggak batal. Mazhab Hanafi cuman kejauhan. Maka sama juga hal ini ketika kita tidur untuk dapat mengamalkan hadis ini. Karena harus ada keyakinan dalam setiap mengamalkan suatu perintah. Maka sama seperti kalau bapak ibu pergi ke Mekah, maka bagaimana caranya? Berwuduk. Sebelum bapak ibu pergi ke Masjidil Haram, berwuduk cara mazhab Imam Maliki. Khusus ketika itu saja, untuk wuduk yang lain ikut karena masyaqqah, sulit. Nah, bagaimana cara wuduk? Dan bukan, jangan nanti taklidnya kepada mazhab Imam Maliki, wuduknya cara Imam Syafi'i, enggak sah. Jadi secara keseluruhan cara wuduknya, karena kita mau ngambil wuduk, syarat sah tawafnya kan harus ada wuduk, yang nggak boleh batal. Maka bagaimana caranya? Wuduknya cara mazhab Imam Malik. Semua sama kecuali yang sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i wajib dalam mazhab Imam Maliki. Contohnya ad-dalku, menggosok anggota wuduk, digosok-gosok itu sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Contohnya kalau ada ledang air kita basuh ini, asalkan basah semua nggak digosok, sah dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak sah dalam mazhab Imam Malik. Jadi harus kita gosok, digosok semua, wajah, tangan, kepala, kaki digosok. Kemudian yang kedua, bedanya yang kedua adalah kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah membasuh semua kepala, sunnah dianjurkan. Yang wajibnya sebagian rambut atau kepala saja sudah cukup, sah. Cuman dalam mazhab Imam Maliki kan kebanyakan orang Indonesia kan buka kupiah sedikit, ambil banyu. Nah, itu enggak sah dalam mazhab Imam Malik. Jadi bagaimana caranya? Disapu semua kepala. Disapu semua kepala baru sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah. Tapi sunnah subhanallah jangan dientengkan. Karena nanti pada hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umatnya dari bekas pancaran sinar air wuduknya. Dari pancaran sinar dari bekas air wuduknya. Maka perpanjang sinar tersebut. Maka hadimakumullah memang wajibnya kalau mohon maaf tangani dari tangan dari ujung jari sampai ke ilal marafiq, sampai ke lutut dan lebihkan sedikit. Sunnahnya hadimakumullah sampai ke ketiak, basutan sampai ke ketiak dipanjangkan. Biar dapat sunnah. Sama juga kepala, jangan nanti kalau hanya begini saja berarti cahayanya nanti kayak jambul, di sini saja cahayanya. Biar cahayanya semua. Bahkan al-a'immah dalam mazhab Syafi'i hadimakumullah ditambah lagi sunnahnya apa? Membasuh tengkuk. Bukan hanya telinga saja, tapi tengkuk juga dibasuh.
Kaki batasnya memang ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki, tapi sunnahnya sampai ke lutut, ilal rukbah, sampai ke lutut disapu. Maka hadimakumullah, dalam mazhab Imam Malik yang wajib disapu itu hadimakumullah semua kepala. Kemudian harus kita paham apa yang membatalkan dalam mazhab Imam Malik, sama juga yang lain, cuman bedanya hadimakumullah, kalau mazhab Imam Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki dan wanita dengan syahwatkah, dengan tanpa syahwatkah, tetap batal. Tapi kalau dalam mazhab Imam Maliki, bersentuhan kulit laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, maksudnya yang enggak boleh dinikahi, ibu kita enggak boleh dinikahi, bersentuhan enggak apa-apa, enggak batal wuduk kita. Saudari kita kan enggak boleh nikah selama-lamanya, bersentuhan enggak apa-apa. Ibu mertua itu enggak boleh dinikahi. Kenapa? Kita sudah nikah dengan anaknya, bersentuhan enggak batal wudu. Tapi kalau dengan ipar boleh. Muhrim sementara, istri kita meninggal, kita nikah dengan adiknya lagi, boleh. Itu batal wuduknya. Maka hadimakumullah, yang enggak boleh dinikahi enggak batal wudu. Tapi kalau boleh dinikahi, maka kalau bersentuhan kulit laki-laki dengan wanita yang kedua-duanya sudah baligh atau balighah, maka batal wudunya. Contohnya kalau kita saja baligh, kita salaman dengan anak SD perempuan, anak SD masih kecil, dia belum balighah, enggak batal. Tapi kalau sudah dewasa, batal. Maka bagaimana caranya tadi itu? Maka tapi dalam mazhab Imam Malik, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan tanpa pembatas, kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak batal. Jadi bedanya syahwat saja. Kalau bersentuhan megang istri kita ada syahwat, batal. Enggak ada syahwat, enggak batal. Jadi nanti kalau bergandengan tangan dengan istri ke Masjidil Haram, ketika syahwat lepas, enggak ada syahwat pegang lagi. Maka hadimukumullah, itu dianjurkan kepada ulama. Baik. Sama juga seperti ini pembahasan tentang karena Nabi SAW menyuruh kepada kita, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau mau tidur, wudu seperti wudu engkau ketika akan sholat. Kemudian tidur di atas lambung kita sebelah kanan. Sunnah hadimukumullah, tidur yang paling afdal adalah seperti orang yang dimasukkan ke liang lahatnya, ke liang lahat. Cuman bedanya kalau orang meninggal dia lurus semua. Cuman kita ditengkuk, tangan kita di pipi. Karena dalam hadis wadha'a yadu fi khaddihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di khaddihi, di pipinya. Seperti ini atau seperti ini, silahkan. Taruh tangan. Jadi menekuk. Jadi kenapa miring yang paling afdal? Karena semua anggota wajah kita menghadap ke kiblat. Dan sunnah juga orang yang ada ciri-ciri mau meninggal, mau datang ajalnya, disunahkan untuk seperti itu dia menjemput ajalnya. Wajahnya, dadanya, semua anggota badannya menghadap ke kiblat. Datang ajalnya ketika dia menghadap kiblat. Jadi ala syikkikal ayman, kemudian engkau tidur ala syikkikal ayman, atas lambung kamu yang sebelah kanan. Ini sunnah hadimukumullah. Dalam mengamalkan sunnah banyak kejayaannya. Wallahu alam betul apa tidak, cuman kata dokter, wallahu alam kita enggak percaya istilahnya. Kata dokter ini bisa jadi ya, bisa jadi enggak, tapi kalau sabda Nabi pasti benar. Ujar dokter aja, jantung itu sebelah kiri ya. Jantung itu sebelah kiri, dan jantung itu enggak boleh berhenti. Kenapa? Kerjanya mengompa darah. Harus mengompa darah. Jadi kalau tidur miring tuh hadimukumullah, jadi jantung tuh bebas mengompa darah. Tapi kalau dia jantung ditaruh di bawah, maka dia seperti orang dicekek katanya. Bisa bernapas cuma susah. Bisa bernapas cuma susah. Kalau orang yang enggak kuat jantungnya, nanti timbullah berbagai macam penyakit jantung macam-macam. Jadi dalam satu sunnah saja subhanallah. Dan coba saja kalau yang ada kelemahan dalam fisiknya, tidur berselisihan dengan sunnah. Nabi SAW mengarahkan kepada kita bagian kanan, bagian di bumi. Malah kita balik, bagian kiri di bumi. Biasanya nanti akan rasa sakit perut, macam-macam rasanya hadimukumullah, susah dalam bernapas. Jadi bagus yang macam-macam lah.
Ulun juga sering merasakan hadimukumullah kalau tidur kadang kan kita nggak sadar, jadi tidur cara sunnah cuman bangunnya kadang-kadang miring, terasa sakit perut. Ternyata juga ada kata dokter, ada bagian kanan nih usus besar, kecil nih usus kecil. Jadi sesuatu yang besar ditimpa oleh sesuatu yang kecil nggak masalah, tapi kalau dibalik sesuatu yang kecil ditimpa oleh perkara yang berat, nah itu yang masalah. Maksudnya ada bagian usus yang beratnya berapa kilo, saya nggak paham masalah kedokteran. Cuman beliau menyampaikan, ulun isinya nggak kurang memahami. Cuman sabda Nabi mengajarkan yang demikian itu, maka pasti ada kejayaan di dalamnya. Jadi tidur dengan sebelah lambung kanan kita di bumi. Kemudian baca doa tadi itu. Kalau nggak bisa Arabnya, bahasa Indonesia. Kan intinya doa. Tapi inti daripada doa ini adalah kepasrahan kepada Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wadtu amri ilaik, walja'tu wahri ilaik. Jadi apa? Ya Allah, diri ulun serahkan kepada Engkau semua, ya Allah. Terserah Engkau bagaimana. Isinya serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi kita akan tidur. Ketika tidur, hadimukumullah, diri kita nggak bisa kita jagakan. Jaga. Datang ular kalau mematok kita, kalau dijaga oleh Ta'ala, dia patok kita. Serahkan. Kemudian sebelum kita meninggal, sebelum kita tidur, hadimukumullah, ikrarkan keimanan kita. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ulun beriman, ya Allah, betul-betul yakin dengan apa yang telah Engkau turunkan daripada kitabmu Al-Quran. Dan ulun beriman kepada Nabi yang telah Engkau utus, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita meninggal pada malam tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, mata 'alal fitrah, meninggal dalam keadaan fitrah. Baik, 2 minggu yang lalu pernah ulun sampaikan juga di sini, kita lanjutkan tentang adab tidur, hadimukumullah. Setelah kita berwudu, baguslah kita baca bacaan kan, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, bunyi hadisnya adalah kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau buat ikuti. Dalam hadis tersebut, dalam kitab Al-Mustadrak al-Sahihain, Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur, la yanamu, tidak akan tidur hatta yaqra'a, sampai beliau membaca 2 surat. Alif lam mim as-sajdah dengan surat tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi alif lam mim as-sajdah. Di situ ada ayat as-sajdahnya. Situ ayat sajadah. Jadi usahakan kita baca. Kalau enggak mampu semua ya sebagian, tapi bagusnya kita semua baca. Dari alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, terus sampai akhir. Cuman di situ ada perintah lagi. Karena apa? Ada ayat as-sajadahnya, ada ayat as-sajad, ada ayat sajadah yang memerintahkan kepada kita untuk sujud. Jadi hendaknya ketika ada perintah Allah untuk sujud, segera kita kerjakan, baru nanti ganjaran yang luar biasa kita dapatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, diriwayatkan Imam Muslim dalam hadis Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, idza qara ibnu adam as-sajdah fasajada i'tazala syaitan yabqi wa qala ya waili umira ibnu adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu falyan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara ibnu adam sajadah fasajada, apabila anak Adam membaca ayat as-sajadah, karena kita baca surat as-sajadah biasa dibaca oleh imam pagi Jumat, subuh Jumat. Itu ada ayat sajadahnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita baca juga surat as-sajadah sebelum tidur. Di situ ada as-sajadahnya, surat sajadahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam membaca ayat as-sajadah fasajada, kemudian dia sujud
melaksanakan perintah sujud dalam Al-Quran, i'tazala syaitan, maka syaitan menyingkir. Yabki, musuh kita ni iblis, syaitan menyingkir sambil menangis dengan ucapan apa? Ya waili, celaka aku ni. Umira bin Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Anak Adam disuruh sujud, kemudian dia sujud, falahul jannah, untuk dia syurga. Wa umirtu bisujudi, aku dulu pernah disuruh sujud oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam. Fa abaitu, aku enggan untuk sujud. Falian nar, maka untukku neraka. Jadi tinggal kita ikut. Sifat malaikatkah kita ikut atau sifat iblis? Jadi semampu mungkin hari mukamal kita sujud. Jadi kalau baca surat As-Sajdah, sujud. Cuman bedanya kata para alim ulama, kalau as-sajadahna, baik yang mendengarkan maupun yang membaca, sama-sama sujud. Kita baca surat As-Sajdah, ayat As-Sajdah, sujud. Kita dengarkan orang baca ayat As-Sajdah, ikut sujud juga. Cuman bedanya, kalau dalam solat langsung sujud saja. Tapi kalau di luar solat, kita baca pakai Al-Quran, contohnya surat As-Sajdah, ada ayat As-Sajdahnya. Di luar solat 7 rukun sujud tilawah. 7 rukun sujud tilawah. Maksudnya apa? Rukun. Kalau tidak sempurna rukun yang 7 ini, tidak sah sujud tilawahnya. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, sujud tilawah atau sujud as-sajadah 7 rukunnya. Pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat tumakninah dalam sujud, yang keempat duduk, yang kelima yang keenam salam, yang ketujuh tertib. 7 rukun sujud tilawah. Pertama niat, 2 takbiratul ihram, 3 sujud, 4 tumakninah dalam sujud, 5 duduk. Karena kalau kita baca mungkin sambil berdiri, jadi jangan langsung berdiri lagi kayak sholat, duduk dulu. Kemudian yang keenam salam, 7 tertib. Kalau dicontohkan langsung, karena rukun dengan niat diimbangan, disamakan. Jadi niatnya dalam hati mau melaksanakan sujud tilawah, Allahu Akbar, langsung sujud, bangun, duduk, jangan berdiri, langsung duduk. Kalau sholat kan langsung bangun saja, nggak perlu duduk istirahat. Salam, assalamualaikum warahmatullahi. Cuman kebanyakan yang kita lihat di masyarakat, baca ayat sajadah, taruh Quran, sujud, bangkit, ambil Al-Quran lagi. Kurang rukunnya. Kalau kurang rukunnya dalam mazhab Imam Syafi'i, ya namanya kurang rukun. Seperti orang mengerjakan sholat tidak ada baca Al-Fatihahnya, atau dalam sholat dia tidak sujud, cuma rukuk saja, atau dia sujud cuma rukuknya tidak ada, rukunnya kurang. Maka hadimukumullah, dan sujudnya juga kebanyakan yang terjadi pada masyarakat karena mungkin belum belajar tentang sujud tilawah. Karena kita kan sebelum tidur ada perintah sujud tilawah. Jadi kebanyakan kita lihat baca-baca langsung sujud, taruh Al-Quran, sujud, bangkit, nggak ada salam-salamnya, nggak ada takbiratul ihram, nggak ada niat. Karena itu perintah, setiap perintah amalan harus ada iringi dengan niat. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan bergantung pada niatnya. Mau zakat ada niatnya, mau haji ada niatnya, mau sujud tilawah ada niatnya, mau sholat ada niatnya, mau puasa ada niatnya, semua ada niatnya. Kemudian dalam sujud juga sempurna. Kadang ada orang bersujud baca Quran, nah di tempat Al-Qurannya Allah. Kita punya tangan, kecuali nggak punya tangan nggak apa-apa. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari, dalam kitab sahih Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada babu la yakufu siyab fi shalah. Dulu pernah saya jelaskan juga di sini, cuma lama sekali. Di situ disebutkan bunyi hadisnya, amarana an-nasjuda ala sabati a'zam. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud di 7 tulang. 7 tulang, sama seperti sholat juga, 7 tulang. Kesempurnaan sujud, 7 yang harus sujud. Pertama dan yang kedua, mohon maaf, kaki, bagian kaki. Jadi jangan diangkat satu, kebanyakan ini diangkat satu kakinya.
Kalau kita nggak punya kaki, baru boleh nggak sujud. Atau ada masalah dengan kaki kita, nggak ada uzur, baru diangkat. Ini kita nggak ada uzur, kakinya diangkat satu, kurang jadinya. 1, 2, 2 kaki. 3, 4, 2 lutut. Kemudian 5, 6, 2 tangan, telapak tangan. Kemudian yang ketujuh, sabda Nabi, seorang sahabat mengatakan, wa asyara biyadihi ila anfihi, beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada hidungnya. Tapi bukan seperti ini sabda Nabi. Kata guru kami dalam mensyarahkan Sahih Imam Al-Bukhari, bukan seperti ini, tapi wa asyara biyadihi ila anfihi. Jadi yang sujud tuh kening sujud, hidung juga sujud. Kening sujud, hidung juga sujud. Dalam mazhab Imam Syafi'i, yang wajib kening saja. Kalau kening tertutup dengan perkara yang bergerak, contohnya sorban kita atau imamah kita, mohon maaf, tertutup. Bergerak, sujud nggak sah sujudnya. Atau pakai masker, mohon maaf, masker. Mungkin kalau silahkan, kalau yang mengikut fatwa ulama sudah ada fatwanya masing-masing. Cuman kalaulah contoh mungkin bagusnya kan, kalau yang pakai masker turunkanlah sedikit, jangan sampai hidungnya juga, karena tertutup. Dikiaskan kepada apa namanya ini? Kepada kening. Karena kalau kening ini tertutup dengan sesuatu yang bergerak, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah sujudnya. Dan kesempurnaan sujud, hidung sujud, kening juga sujud. Sabda Nabi seperti ini. Jadi yang pesek gimana? Ya tetap agak dorong sedikit biar ikut sujud. Jadi kalau bagusnya yang pakai masker, untuk kesempurnaan saja, ditariklah sedikit. Biar sujud juga hidungnya. Atau apa namanya? Cuman kesempurnaan. Cuman kalau ditutup juga hidungnya nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak membatalkan sholat. Karena sekarang kan zaman pandemi. Lain dengan zaman-zaman yang dahulu, kan zaman pandemi. Jadi kadang-kadang ada khawatir kalau kita nggak pakai masker. Tapi kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi kita tidak bahas masalah ini agak panjang lebar nanti karena banyak ikhtilaf di dalamnya. Cuma ulun menyampaikan kesempurnaan saja. Kemudian hadirin, baik itu sujudnya. Kemudian kita usahakan sujud. Jadi kalau kita sujud pegang Al-Quran satu sujud, ya nggak sempurna sujud kita. Jadi taruh Al-Quran dulu di atas, tapi jangan taruh Al-Quran di bawah. Kebanyakan kita lihat juga, ya Allah kasihan, itu kalamu Rabbi. Sahabat itu pegang mushaf yang dulu zaman sahabat belum ada, zaman Utsman, Zaidina Utsman mau dikumpulkan jadi satu, masih lembaran-lembaran dipegang, dicium, diucapkan hada kalamu Rabbi, ini adalah firman Tuhanku. Jadi itu firman Allah, jangan dibuat taruh di bawah, ditinggikan hadimukumullah. Kalau jatuh istighfar, dicium. Itu walaupun mushaf hadimukumullah, kalau kita nggak ada wudhu nggak boleh kita pegang mushaf. Jadi mushaf yang ada isinya kalamu Rabbi, kalam Tuhan kita, Tuhan, muliakan, jangan taruh di bawah, taruh di atas. Jadi kalau mau sujud tilawah juga taruh di atas sedikit atau taruh di rehat, baru pasang rukunnya. Sambil berdiri boleh, tapi nanti sujudnya. Yang tadi 7 rukunnya. Karena sujud tilawah. Kemudian karena di situ dianjurkan baca surat As-Sajdah atau sujud tilawahnya. Kemudian yang berikutnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca surat Tabarak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mulia, di hadapan kita ada alam barzakh. Setiap kita akan menjumpai alam barzakh atau alam kubur. Di situ ada azab dan nikmat. Maka kita hendaknya ada rasa takut pada diri kita ini. Allahumma qini min adabil qabri. Senantiasa kita doa seperti itu, dan diiringi juga dengan asbab yang akan menyelamatkan kita daripada azab kubur. Salah satunya apa? Baca surat Tabarak. Karena bunyi hadisnya tadi kan, Nabi SAW tidak akan tidur sebelum membaca Alif Lam Mim As-Sajdah dengan Tabarak. Dalam hadis Imam Tirmidzi telah menerangkan dalam kitab sunannya pada babu ma jaa fi fadli suratil muluk. Jadi di situ ada panjang kisahnya, seorang sahabat dia buat tenda di atas kuburan. Dia enggak nyangka kalau itu ada kuburan. Maka waktu malam ada sautul hatib, ada suaranya, orangnya enggak ada. Baca surat Tabarak sampai selesai. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sampai selesai.
Kemudian dilaporkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita, ya Rasulullah, ulun tadi malam buat kemah di atas. Ulun enggak nyangka kalau itu kuburan. Ulun dengar ada yang baca surat Tabarak di situ. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adabil qabr. Surat Tabarak, tabarakalladzi ini surat Al-Mulk adalah mani'ah yang akan menghalangi kita daripada azab kubur. Hiyal munjiyah yang akan menyelamatkan kita, tunjihi min adabil qabri yang akan menyelamatkan dia daripada azab kubur. Maka kita baca setiap malam. Bahkan dalam hadis yang berikutnya dalam kitab yang sama dalam Sunan Tirmizi pada bab yang sama pada bab ma jaa fi fadli suratil mulk, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna fil Qur'an 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi bi yadihil mulk. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surat yang berisi 30 ayat, 30 ayatan, 30 ayat. Syafaat li rajulin, memberikan syafaat untuk seorang laki-laki. Hatta ghufira lahu, sampai dia diampuni. Ada syafaat Nabi, ada syafaat, ya disebut dengan syafaat Nabi. Usahakan kalau mungkin kita enggak dapat syafaat Nabi, syafaat Al-Quran yang kita baca. Kenapa kadang-kadang kita kurang cinta kita kepada Rasulullah? Ya kita baca Al-Quran sehingga Al-Quran memberikan syafaat untuk kita. Syafaat Tabarak ini akan memberikan syafaat untuk orang yang biasa membacanya. Hatta ghufralahu, sampai dia diampuni. Siapa yang enggak berbuat dosa, Bapak Ibu sekalian yang mulia? Siapa yang enggak buat kesalahan? Semua kita buat kesalahan, baik sadar maupun enggak sadar kita buat kesalahan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Ibnu Khuzaimah pada kitab Taubah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam atau manusia bersalah, berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa atau bersalah adalah at-tawwabun, bertaubat kepada Allah. Dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ibadi innakum takhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, atau kama qala alaihi salatu wasalam fima yarwi ar-rabbi azza wa jalla. Wahai hambaku, kalian selalu berbuat dosa siang dan malam, cuman kita enggak sadar. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, sedangkan aku Allah tabaraka wa taala penghapus semua dosa. Maka mintalah ampun kepada aku, maka aku akan ampuni kalian. Maka hadirin mungkin kita enggak sempat istighfar, asbab kita baca surat Tabarak, maka Tabarak tersebut memberikan syafaat untuk kita. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu sekalian yang mulia, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Nanti kita lanjutkan insyaallah, umur panjang, masih panjang lagi amalan-amalan yang hendak kita buat sebelum kita tidur, karena pembahasan satu bab ini belum selesai lagi, masih panjang lagi. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita semua dapat mengamalkan apa yang sudah kita muzakarahkan tadi itu, dan mudah-mudahan kita semua dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu yang ada di sini dan orang-orang yang kita cintai terselamatkan daripada azab kubur, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari amalan-amalan yang biasa kita kerjakan ketika di dunia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu sekalian yang mulia, segala kebaikannya, kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan atau tingkah laku ulun yang tidak sesuai dengan hatian berapaan. Ulun mohon maaf, mohon ridha, mohon diikhlaskan. Untuk kesempurnaan majlis kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.